Unit Jataran Polrestabes Makassar membubarkan aksi tawuran dua kelompok pemuda yang saling serang menggunakan anak panah busur dan batu di Jalan Lemboh, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku yang mengetahui kedatangan petugas kabur dari kejaran petugas. Bahkan sejumlah pelaku tawuran pun melompat ke kanal dan berenang untuk menghindari petugas. Petugas yang terus mengejar menciduk dua pemuda yang dicurigai turut serta dalam aksi tawuran. Selain pelaku, petugas turut menyita barang bukti anak panah busur lengkap dengan ketapel dari lokasi. Puluhan warga yang mengetahui dua pemuda itu diciduk sempat berusaha melakukan provokasi dan protes kepada petugas. Petugas berusaha menenangkan warga dan mengevakuasi dua pemuda ke Mapolsek Talo guna pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui aksi tawuran dipicu saling ejek antar kedua kelompok saat memacu kendaraan dengan suara bising. Ini macam-macam ada lembok mana? Jadi macam-macam ada lembok ditantang di luar. Lepas di batu, lepas di batu karena bilang ada juga di situ. Polisi masih memeriksa kedua pemuda yang terjaring dan memburu pelaku lain yang terlibat aksi tawuran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Bin Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain dua berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya, inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pria tewas usai dianiaya orang tidak dikenal dengan senjata tajam saat sedang nongkrong di warung kopi di Taman Sari, Jakarta Barat. Dua teman yang berusaha menyelamatkan korban tak luput dari serangan pelaku. Orang tua Muhammad Aji Buhori tak kuasa menahan kesedihan atas kematian anaknya. Korban tewas setelah dianiaya dengan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Selain korban tewas, dua korban lainnya mengalami luka di kepala. Polisi pun menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Peristiwa bermula saat pria terduga pelaku yang mengendarai motor berhenti di warung kopi dan cekcok dengan sejumlah pria. Pelaku yang membawa senjata tajam kemudian melukai perut salah satu pemuda. Sementara dua teman korban yang berusaha menyelamatkan korban tak luput dari serangan pelaku. Pas memanggil teman, kebetulan dia lewat sama ceweknya. Dia merasa tersinggung. Disangka dia tuh ngatain dia gitu, Pak. Kan. Ya udah, akhirnya adu bacot dah tuh. Kan kayak kata-kataan. Akhirnya udah gini. Dia ngajak berantem di luar gitu. Akhirnya kesini ke tempat kejadian, kan. Ya udah. Anak-anak apa sih maksudnya dia udah ribut nih satu lawan satu. Anak-anak langsung pada lari semua ke sini. Korban tewas telah dimakamkan di TPU kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi kini masih memburu pelaku penganiayaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku mutilasi wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Polisi juga telah menemukan kepala dan kaki korban di hutan Jati Ponorogo. Polisi menangkap pria pelaku mutilasi wanita yang jasadnya disimpan dalam koper merah di Ngawi, Jawa Timur. Pelaku diringkus Sabtu malam, namun polisi belum membeberkan identitas lengkap pelaku. Selain menangkap pelaku, polisi juga telah menemukan kepala dan kaki korban. Anggota tubuh korban ini ditemukan di hutan Jati Ponorogo Minggu pagi dengan terbungkus plastik hitam. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan penemuan koper berisi potongan tubuh manusia di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Koper ditemukan warga yang hendak membuang sampah di selokan. Hingga tewas sebelum dimutilasi. Setelah diautopsi, polisi menyerahkan jenazah korban ke keluarga di Blitar. Korban diketahui bekerja di Tulung Agung sebagai sales kosmetik dan sempat pulang ke Blitar selama 5 hari sebelum ditemukan tewas. Korban merupakan orang tua tunggal, pergi meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil. Tim Liputan iNews melaporkan.
Aparat Polres Gresik, Jawa Timur meringkus 2 dari 3 kawanan rampok di rumah seorang lansia yang viral di media sosial. Dalam aksinya, modus pelaku berpura-pura bertamu, kemudian menyekap korban dan merampas harta bendanya. Dua pria berboncengan motor terekam CCTV usai beraksi merampok sebuah rumah seorang lansia di perumahan Denaila, Desa Mojosari Rejo, Kecamatan Riorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Usai videonya sempat viral, polisi memburu kawanan pelaku selama hampir 3 minggu. Petugas meringkus 2 pelaku sementara 1 rekan yang masih diburu. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku mengaku nekat merencanakan perampokan lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Modus pelaku berpura-pura bertamu untuk menemui anak korban lalu menyekap korban dan menggasak perhiasan emas, 2 ponsel dan uang tunai. Motif dari pelaku sendiri yaitu sakit hati karena korban sebelumnya, pelaku sebelumnya, salah satu pelaku yang ada di belakang saya ini menggadaikan emasnya di korban. Lalu karena sudah jatuh tempo, korban menagih uang kepada salah satu pelaku, namun pelaku tidak menghiraukan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Seorang balita perempuan berusia 2 tahun menjadi korban kekerasan seksual di Kota Bekasi, Jawa Barat. Mirisnya aksi ini diduga dilakukan oleh tetangganya sendiri yang tinggal di depan rumah orang tua korban. Miris, JA, balita perempuan berusia 2 tahun telah menjadi korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan HT, 65 tahun, di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan tetangga korban semula dikenal baik oleh pihak keluarga korban. Pelaku melancarkan aksinya di rumahnya yang tepat di depan rumah korban. Ibu korban mengetahui aksi pelaku usai anaknya menceritakan kejadian tersebut. Usai mendengar cerita anaknya, ibu korban melaporkan kasus pencabulan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota. Ke rumah si Pade itu, pulang dari rumah si Pade itu, anak saya bercerita bahwa ada kejadian. Anak saya bilang, Mami, Dede iniin lah ya, di daerah, ya di area itunya anak saya dipegang-pegang lah gitu. Terus saya bilang, apanya Dek, ini loh Mami diginiin sama Pade, katanya gitu. Meski sudah dilaporkan, namun hingga kini polisi belum juga menangkap pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Putus asa kerap dibully, seorang siswa SMA tenggak obat hingga overdosis. Saya jeda, tetapi Jurnal Lintas iNews Pagi. Diduga putus asa lantaran kerap dibully oleh teman sekolahnya. Seorang siswa sekolah menengah atas nekat minum obat sebanyak 10 butir. Akibatnya korban kritis dan kini tengah dirawat di rumah sakit. Seorang siswa SMA berjenis kelamin perempuan berinisial TN dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis usai meminum obat sebanyak 10 butir. Korban nekat melakukan hal tersebut lantaran putus asa kerap mendapat perundungan atau bullying oleh teman sekolahnya. Menurut informasi, korban dikurung di dalam kelas oleh teman-temannya. Nenek korban yang menjemput ke sekolah menemukan korban sedang histeris terkurung di dalam kelas. Kondisinya kritis karena akibat pembulian tersebut korban sempat putus asa karena dia sudah sering kali infonya mendapatkan pembulian. Jadi karena dia putus asa, sempat di malam Jumat dia menenggak atau meminum obat paracetamol 10 biji. Yang terakhir kali di hari Kamis itu dia dikurung oleh teman-temannya di dalam ruangan kelas. Dikurung dalam kelas, perbuatan apa yang dia terima di dalam kelas itu kita tidak mengetahui secara pasti karena semenjak kejadian dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Nah, infonya adalah sampai nenek itu datang menemui cucunya ini masih histeris. Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan kasus bullying tersebut.
Polisi akan mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak, baik dari pihak sekolah, keluarga, dan teman-teman korban. Nah, kami saat ini melakukan penyelidikan asal informasi itu. Namun kami masih menunggu dari kesehatan dari korban ini yang berinisial TN. Kini kondisi korban masih dalam perawatan intensif oleh pihak rumah sakit dan sudah menunjukkan perkembangan baik. Keterangan korban sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus perundungan di sekolah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya Anyus melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup jurnal lintas Ainus pagi hari ini. Saya Aulina Iyasya, beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.